Mike Maignan sindir atmosfer di San Siro. Kiper utama AC Milan Mike Maignan baru-baru ini menyuarakan kerinduannya terhadap atmosfer khas San Siro yang dikenal penuh semangat. Lewat sebuah unggahan di Instagram Story, Mike Maignan memposting dua gambar dari tribun Corvassut, sektor stadion yang biasanya dipenuhi oleh Ultras Milan, disertai dengan satu kata singkat namun bermakna, yakni manca, yang dalam bahasa Italia berarti hilang. Meski stadion terlihat penuh oleh penonton umum, Mike Maignan secara halus menyarankan bahwa ada yang berbeda. Atmosfer panas yang biasanya diciptakan oleh Corvassut dengan koreografi dan chants yang menggema sepanjang laga terasa berkurang. Minimnya kehadiran kelompok ultras membuat suasana pertandingan kehilangan jiwa yang selama ini menjadi ciri khas laga-laga Milan di kandang. Unggahan ini menjadi sorotan tidak hanya karena datang dari pemain bintang, tetapi juga karena menyentuh sisi emosional dan kultural dari klub dan para pendukungnya. Corvassut bukan sekedar tribun, ia adalah simbol semangat, dedikasi, dan identitas AC Milan. Terungkap, Christopher Nkunku tolak Bayer Leverkusen dan pilih AC Milan. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer. Christopher Nkunku, pemain asal Prancis yang sebelumnya dikaitkan dengan Bayer Leverkusen, ternyata lebih memilih bergabung dengan AC Milan. Informasi ini diungkap oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano yang dikenal luas sebagai sumber terpercaya dalam dunia transfer sepak bola. Leverkusen sebenarnya sangat tertarik mendatangkan Nkunku, namun sang pemain justru condong ke pilihan yang berbeda, memilih Rossoneri sebagai destinasi berikutnya dalam karirnya. Langkah ini memperlihatkan bahwa pesona AC Milan sebagai klub besar Eropa masih sangat kuat meski mereka tidak akan bermain di Liga Champions musim ini. Nama besar, sejarah panjang, dan proyek klub tampaknya masih menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain-pemain top Eropa. Bagi Milan sendiri, kedatangan Nkunku bisa menjadi tambahan penting untuk lini serang mereka. Dikenal sebagai pemain serba bisa, cepat, dan tajam di depan gawang, Nkunku diprediksi bisa memberikan warna baru bagi permainan Rossoneri. Yacine Adli ungkap kekecewaannya usai dilepas AC Milan. Mantan gelandang AC Milan, Yacine Adli mengungkapkan perasaannya setelah resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al Shabab. Dalam wawancara eksklusif bersama media Prancis El Cube, pemain asal Prancis itu mengaku kecewa dengan keputusan manajemen Milan yang memilih untuk melepasnya. "Saya sangat ingin bertahan di Milan, tapi sayangnya klub memastikan untuk menjual saya. Jadi saya hanya menjalani pramusim secara parsial karena saya dianggap tidak menjadi bagian dari tim utama dan mereka ingin menyingkirkan saya," ujar Adli kepada El Cube. Pernyataan Adli ini membuka tabir situasi yang dialaminya selama masa pramusim 2025. Meski tampil menyajikan dalam beberapa kesempatan bersama Rossoneri sebelum akhirnya dipinjamkan ke Fiorentina, pemain berusia 25 tahun itu merasa tak mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih maupun manajemen klub. Yacine Adli bergabung dengan AC Milan pada tahun 2021 dari Bordeaux. Selama membela Milan, ia menunjukkan potensi sebagai gelandang kreatif, namun kesulitan untuk mendapatkan tempat reguler di skuad utama Rossoneri. Kini bersama Al Shabab, Adli berharap bisa memulai babak baru dalam karirnya. Kepindahannya ke Liga Pro Saudi menjadi bagian dari tren pemain Eropa yang hijrah ke Timur Tengah demi menit bermain dan kesempatan baru. Tampil dengan 10 pemain, AC Milan taklukkan Napoli dan puncaki klasmen Serie A. AC Milan menunjukkan mental juara saat berhasil mengalahkan Napoli dengan skor tipis 2-1 dalam lanjutan Serie A. Laga yang berlangsung penuh intensitas itu menjadi bukti ketangguhan Rossoneri yang bermain dengan 10 orang sejak menit ke-60 usai Pervis Estupiñán menerima kartu merah. Meski harus bermain dengan satu pemain lebih sedikit, Milan tetap solid dalam bertahan dan efisien dalam menyerang. 2 gol yang dicetak Milan cukup untuk mengamankan 3 poin penting di hadapan para pendukungnya. Kemenangan ini sangat berarti, bukan hanya karena lawan yang dihadapi adalah juara bertahan musim lalu, tapi juga karena hasil ini membawa Milan ke puncak klasmen sementara Serie A. Dengan performa yang terus menanjak, pasukan Massimiliano Allegri tampaknya semakin siap bersaing dalam perebutan Scudetto di musim ini. Christian Pulisic melampaui Lautaro Martinez dalam kontribusi gol sejak debut di Serie A.
Christian Pulisic terus menunjukkan performa luar biasa di Serie A sejak melakoni debutnya bersama AC Milan pada musim 2023-2024. Pemain asal Amerika Serikat ini kini tercatat sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak dalam 3 musim terakhir kompetisi kasta tertinggi Italia tersebut. Christian Pulisic telah terlibat langsung dalam 46 gol AC Milan, terdiri dari 27 gol dan 19 assist, mengungguli striker Inter Milan Lautaro Martinez yang mencatat 45 kontribusi gol di periode yang sama. Statistik ini menegaskan pentingnya peran Pulisic dalam skuad Rossoneri. Didatangkan dari Chelsea, banyak yang sempat meragukan kemampuannya akibat banyak mengalami cedera. Namun, winger berusia 27 tahun itu membungkam kritik dengan penampilan konsisten, kecepatan dan visi bermain yang tajam. Kontribusinya tak hanya dalam bentuk gol dan assist, tetapi juga dalam mengangkat permainan tim, terutama dalam momen-momen krusial musim ini. Jika performanya terus seperti ini, Christian Pulisic bukan hanya akan menjadi bintang Milan, tetapi juga salah satu pemain asing tersukses di Serie A dalam beberapa tahun terakhir. Ardon Jazari kembali ke Milan, target tampil kembali akhir Oktober. Gelandang muda AC Milan, Ardon Jazari menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihannya. Menurut laporan Corriere dello Sport, Jazari telah menyelesaikan masa istirahatnya di kampung halamannya dan kini telah kembali ke Milan untuk melanjutkan tahap akhir dari rehabilitasinya. Pemain asal Swiss itu sempat absen cukup lama akibat cedera, namun proses penyembuhannya disebut berjalan lebih cepat dari perkiraan awal. Jika tidak ada hambatan, Jazari diharapkan bisa kembali merumput antara akhir Oktober hingga awal November. Kembalinya Jazari menjadi kabar menggembirakan bagi pelatih Massimiliano Allegri dan Direktur Olahraga Iglitari yang menilai sang gelandang sebagai elemen penting dalam rencana tim ke depan. Jazari dinilai memiliki karakteristik permainan yang berbeda dibanding gelandang Milan lainnya, menjadikannya opsi unik di lini tengah Rossoneri. Allegri akhiri kutukan, kalahkan Conte untuk pertama kalinya sejak 2009. Sebuah momen bersejarah tercipta dalam duel antara dua pelatih top Italia. Massimiliano Allegri akhirnya berhasil mengalahkan Antonio Conte untuk pertama kalinya sejak November 2009, mengakhiri penantian panjang selama hampir 16 tahun. Kemenangan ini terasa spesial, bukan hanya karena membawa hasil positif bagi AC Milan, tetapi juga karena mengakhiri rekor buruk pribadi Allegri saat menghadapi rival lamanya itu. Terakhir kali Allegri menang atas Conte adalah ketika ia masih melatih Cagliari, sementara Conte saat itu menukangi Atalanta. Sejak pertemuan tersebut, Conte selalu berhasil mengungguli Allegri dalam berbagai kesempatan, baik di Serie A maupun di ajang lainnya. Namun kini, dalam pertemuan terbaru yang mempertemukan Milan besutan Allegri melawan tim asuhan Conte, Napoli, sejarah akhirnya berubah. Kemenangan ini juga semakin mempertegas posisi Milan di papan atas klasemen Serie A, sekaligus memberi kepercayaan diri lebih bagi skuad Rossoneri dalam perburuan gelar musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.